Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Uma Ome. Tutorial bermanfaat semuanya ada di sini. Kali ini kita akan membuat alat yang cukup bermanfaat, yaitu bahkan bisa menghindarkan kita dari kecelakaan dan bisa menyelamatkan nyawa kita dari luka bekas potongan-potongan cutter ya. Kali ini kita akan membuat alatnya yang cukup bermanfaat. Mungkin setelah tahu cara ini semuanya akan membuat alat ini, dan karena memang harganya terjangkau tetapi manfaatnya sungguh luar biasa. Yang diperlukan teman-teman adalah cutternya ya, potongan cutternya atau pisau cutternya kita panaskan terlebih dahulu di kompor. Kalau memang punya torch itu bisa lebih baik dan lebih cepat ya. Nah, setelah memerah seperti ini, yang kita butuhkan adalah tutup pipa atau close dop dari pipa ukuran 2 in. Lalu kita masukkannya miring mengikuti dengan garis yang ada di pisau cutter. Biasanya pisau cutter itu ada garis berupa garis-garis potongnya. Nah, itu dimiringkan sesuai dengan garisnya seperti itu sehingga tidak berdiri tegak. Cara memasukkan ke bagian penutup pipanya seperti ini ya. Ini sudah tembus ya teman-teman, bisa dilihat di bagian bawahnya pun ini sudah tembus. Nah, jika sudah tembus seperti ini, yang perlu dilakukan teman-teman adalah mencabut kembali agar ini tidak terjebak di bagian terhimpit plastik yang panasnya di bagian PVC-nya. Jadi kita harus cabut pelan-pelan. Nah, ini jika teman-teman perhatikan sudah bolong namun masih terlalu rapat ya, kurang longgar. Nanti kita akan longgarkan dengan cara menggesek-geseknya dan merapihkannya dengan gergaji dan juga amplas ya teman-teman. Oke, baik, itu untuk cara membolonginya. Bagian atasnya yang kita lakukan sekarang adalah yang kita siapkan pipa ya. Pipa tentunya ya ukuran yang sama, yaitu 2 in. Namun pipa ini terlalu panjang, kita perlu potong seukuran dengan tebal penutupnya ya, bagian close dopnya. Yang bisa gunakan cara ini bisa diperhatikan dengan seksama agar teman-teman bisa memotongnya dengan rapi, rata, dan juga tanpa miring-miring. Nah, ini sudah diberikan garis dengan cukup rata ya. Tebalnya kita tidak ukur tapi mengikuti dengan ketebalan dari penutupnya atau close dopnya. Jadi supaya pas dan tidak berlebihan. Jadi pas nanti di pegangan tangannya. Ini kita yang perlu adalah digergaji aja ya. Kalau punya selepan ya lebih baik itu. Tapi daripada berbahaya lebih baik gunakan gergaji manual aja seperti ini, karena ini bisa cepat. Asalkan kuncinya adalah di pemotongannya, pegang gergajinya tidak miring-miring sehingga nanti hasilnya lebih bagus ya. Ya, ini sudah berhasil untuk memotongnya. Kemudian kita punya bagian yang pendeknya tetapi masih belum rapi, kita rapihkan dengan amplas ya teman-teman. Nah, amplas ini fungsinya untuk merapihkan dari gergaji ya, tapak-tapak gergaji yang tidak rapinya, dan juga menghaluskan dan juga meratakan supaya tidak miring posisinya seperti itu. Jika sudah dirapihkan, yang kita perlukan adalah pisau cutternya ya. Pisau cutter yang akan kita praktekkan untuk membuat alat ini. Pisau cutternya nanti karena tadi kita dibuat dibakar dan tidak bisa digunakan lagi karena sudah tumpul, kita gunakan yang baru saja di cutter yang akan kita gunakan sebagai perapih dari pipa paralon ini. Nah, pipa paralonnya kita sudah siapkan tadi yang sudah dipotong. Ini kita tinggal sebis-sebis saja ya. Nah, ini rapihkan karena kita perlu rapih dalam pekerjaan dan juga supaya nantinya tidak kotor-kotor di bagian dalamnya. Ini sudah selesai teman-teman. Kalau sudah selesai, kita kembali ke bagian penutupnya. Kita sudah punya penutup yang tadi sudah kita bakar ya, tetapi ini belum bolong sempurna ke dalamnya karena masih ada bekas bagian yang terbakarnya menutupi lubang tersebut. Kita rapihkan dengan cutter, dan untuk di bagian lubangnya kita akan rapihkan juga dengan gergaji nanti ya. Ini kita sudah punya 3 bagian. Nah, ini kita sambungkan seperti ini. Nah, bagian penutup bagian bawah ya, bagian bawah kita tidak bolongin. Bagian atas yang tadi kita bolongin dengan bantuan pemanasan melalui kompor tadi. Nah, setelah ini kita tinggal lubangi supaya benar-benar tembus ke bagian bawah dan tidak terlalu rapat dengan menggunakan ujung gergaji ya. Sedikit-sedikit saja, jangan terlalu lebar, nanti justru malah kegedean jadinya kalau terlalu lebar. Ya, sepertinya sudah ya, sudah kita temukan, sudah kita dapatkan bagian pembolong lubang yang cukup rapi. Nah, ini fungsinya adalah untuk membuang sisa-sisa seperti ini
jika kita sedang bekerja biasanya pisaunya tumpul dan kita harus potong, tetapi bagian yang sampahnya itu suka berceceran dan kemana-mana, bisa terinjak oleh anak kita, bisa terinjak oleh siapapun itu, dan cukup berbahaya. Dengan menggunakan alat ini ya tinggal masukkan dan tarik ke bagian bawah sehingga suaranya klik, dan ini berhasil dalam membuang sisa dari potongan pisau cutter tersebut, sehingga itu tersimpan rapi di dalam, tidak berceceran kemana-mana dan sungguh aman ya. Nanti kalau sudah kepenuhan, sudah dirasa cukup berat di dalamnya, kita tinggal buka saja seperti ini dan kita buang ke tempat yang aman ya. Tapi sebelum buang baiknya dibungkus terlebih dahulu dengan lakban supaya tidak membahayakan tukang sampah seperti itu. Baiklah, itu alat yang dibuat dan cukup bermanfaat untuk teman-teman, bahkan bisa menyelamatkan nyawa teman-teman dari kecelakaan. Terima kasih, dan seperti biasa jika konten ini bermanfaat silahkan klik like dan juga komen, dan juga subscribe channel Uma Ome agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial bermanfaat lainnya dari Uma Ome. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.